Di video kali ini, kita akan membahas sejarah tentang Kaguya Otsutsuki dan apakah sebenarnya ada hubungannya dengan Ishiki Otsutsuki. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, agar mendapatkan informasi Boruto terbaru lainnya. Klan Otsutsuki memiliki sejarah yang panjang dalam dunia shinobi dan merupakan klan yang paling elit dan langka, hanya beberapa saja yang sudah diketahui. Klan Otsutsuki, tidak banyak juga informasi tentang di mana lokasi keberadaannya. Jika kalian punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Sejauh ini, anggota klan Otsutsuki yang telah diketahui yaitu Kaguya, Toneri, Momoshiki, Kinshiki dan Urashiki. Ada satu lagi yang masih trending untuk dibicarakan adalah Otsutsuki Ishiki, yang hadir menghiasi lawan terbaru bagi Naruto dan Sasuke di anime Boruto. Kalau dilihat dari sejarahnya, menurut informasi yang valid, Ishiki datang bersama Kaguya dan merupakan pasangan. Akan tetapi, teori ini sangat janggal, melihat faktanya, Otsutsuki Kaguya itu menikah dengan manusia bumi. Sebagai catatan penting, ketika Kaguya turun mendarat di bumi, ia tidak memiliki kekuatan apapun, hanya manusia biasa layaknya manusia bumi. Dan kita melihat faktanya, dalam anime Naruto, ia turun sendirian ke bumi. Kemudian Kaguya ini bertemu dengan seorang laki-laki. Kaguya menikah dengan laki-laki asal bumi yang pada saat itu mereka belum tahu informasi tentang Kaguya yang datang dari planet luar angkasa. Lalu yang menjadi pertanyaan, di manakah Ishiki saat itu, dan mengapa tidak diperlihatkan tanda-tanda bahwa ia turun bersama Kaguya? Setelah Kaguya menikah dan hamil, barulah informasi beredar bahwa Kaguya bukan merupakan makhluk bumi. Penduduk setempat tidak menerima dan akhirnya mereka mengusir Kaguya, bahkan sampai memanah Kaguya yang sedang hamil. Beruntung ada seorang perempuan yang bersedia menolongnya. Mendapatkan perlakuan yang sadis, akhirnya Kaguya ini memakan buah dari pohon Shinju dengan sembunyi-sembunyi, yang membuat dirinya menjadi overpower. Kaguya akhirnya melahirkan anak bernama Otsutsuki Hagoromo dan Otsutsuki Hamura. Sampai di sini, kita masih belum mendapat petunjuk tentang keberadaan Ishiki. Lanjut, bahkan sampai ketika Hagoromo dan Hamura menyegel Kaguya, dan mereka pada akhirnya berpisah di mana Hagoromo tinggal di bumi dan mengajarkan cakra serta ninjutsu kepada Indra dan Ashura. Sedangkan Hamura lebih memilih tinggal di bulan, dan keturunan terakhirnya yang di bulan itu Otsutsuki Toneri yang dirubah oleh Urashiki menjadi batu di anime Boruto. Lalu kita time skip ke era Boruto, tiba-tiba Ishiki muncul dan mengendalikan tubuh Jigen dengan suatu karma yang mempunyai data cadangan. Pertanyaannya adalah, sudah berapa ribu tahun Ishiki mengambil tubuh Jigen semenjak zamannya Kaguya sampai Boruto? Amado juga mungkin tidak hidup di zaman Kaguya apalagi Jigen. Kalau memang sudah selama itu harusnya Ishiki dapat dengan mudah membangkitkan dirinya. Memang ini seperti tidak masuk akal. Lalu apakah mungkin Amado adalah seorang Otsutsuki? Pertanyaan berikutnya, jika Ishiki mendapatkan luka yang parah seperti apa yang terjadi di manga Boruto chapter 36? Lalu dengan siapa Ishiki bertarung? Amado menyebutkan Kaguya berbalik menyerang. Tapi di anime Naruto tidak ada di mana mereka bertarung. Apakah sebelum Hagoromo dan Hamura dewasa? Apakah mungkin ketika Hagoromo dan Hamura dewasa membantu Kaguya mengalahkan Ishiki? Karena dari yang kita lihat saat ini, Ishiki adalah Otsutsuki terkuat, bahkan Kurama harus berkorban dan mati untuk mengalahkan Ishiki. Berbeda halnya saat Narusasu melawan Kaguya dahulu. Setelah itu di era Boruto, tiba-tiba klan Otsutsuki datang yaitu Momoshiki, Kinshiki dan Urashiki, menyebut bahwa Kaguya sebagai aib klan Otsutsuki, di mana Kaguya telah menentang hukum klan karena dengan sengaja mengkonsumsi buah Shinju untuk dirinya sendiri. Seharusnya, tugas Kaguya hanyalah memanen cakra dan memberikannya kepada klan. Flashback lagi selama tinggal di bumi, awalnya Kaguya sangat mempercayai dan peduli terhadap manusia. Sebuah insiden membuat Kaguya kehilangan semua kepercayaannya, sehingga memaksanya untuk memakan buah Shinju. Kaguya mempersiapkan pasukan Zetsu putih dalam rangka untuk melindungi kedua putranya dan juga bumi dari anggota klan Otsutsuki lain yang kelak akan datang menjemputnya. Kembali lagi di era Boruto, pada akhirnya, para Otsutsuki tadi yang datang ke bumi, berakhir mati semua dan mewariskan tujuannya tersebut kepada seseorang bernama Code. Code sekarang menjadi lawan yang sangat berbahaya bagi desa Konoha, karena Naruto dan Sasuke sama-sama kehilangan kekuatan terbesarnya. Setelah kita melihat latar belakang Kaguya,
Inilah beberapa spekulasi mengapa Ishiki tidak muncul di era Naruto. Alasan yang pertama adalah, karena kekuatannya belum pulih 100%. Pada saat dikhianati oleh Kaguya, kondisi tubuh dari Ishiki menjadi sangat parah dengan bagian pinggang ke bawah hancur total. Hal inilah yang kemudian membuat dia langsung masuk ke tubuh Jigen dengan cara mengecilkan ukurannya saat mendapatkan kesempatan singkat tersebut. Selama dalam tubuh dari sang biksu, Ishiki pun mulai menyerap nutrisi yang ada pada tubuh Jigen demi menyembuhkan dirinya. Lama-kelamaan, Ishiki menjadi punya kendali penuh atas tubuh Jigen, dan kemudian menanamkan segel karma yang ada di bagian dagu Jigen. Sayangnya, hal tersebut juga tidak mampu membuat kekuatan Jigen pulih 100% seperti saat sebelum dia dikalahkan oleh Kaguya. Hal ini jugalah yang kemudian membuat Ishiki akhirnya mengulur waktu untuk menjalankan rencananya sembari menunggu pulih seutuhnya. Selain itu, ada faktor lain yang membuat pemulihan kekuatan Ishiki menjadi lama. Sebab, awalnya Ishiki ingin hidup kembali secara seutuhnya menggunakan tubuh Jigen yang telah menyelamatkannya. Namun, ternyata tubuh milik Jigen tidak bisa menampung seluruh kekuatan penuh milik anggota klan Otsutsuki tersebut, sehingga membuat Ishiki harus mencari cara lain. Salah satu cara yang dilakukan oleh Ishiki adalah memodifikasi tubuh milik Jigen dengan berbagai macam teknologi dan pengetahuan agar bisa menampung kekuatannya. Akan tetapi, cara tersebut tetap juga tidak berhasil yang kemudian membuatnya mencari cara lain lagi. Cara terakhir yang dilakukan olehnya untuk mendapatkan kekuatannya kembali adalah mencari wadah baru yang cocok untuk menampung kekuatannya. Alasan berikutnya adalah, Ishiki belum menemukan wadah yang tepat sebelum Kawaki muncul. Pembahasan yang satu ini masih memiliki hubungan dengan poin sebelumnya, yaitu proses pemulihan kekuatan Ishiki secara 100%. Pada animenya, Ishiki dikisahkan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sehingga tidak bisa ditampung oleh tubuh Jigen. Jikalau dia menggunakan kekuatan penuh saat masih menggunakan tubuh Jigen, maka badan dari sang biksu akan mati dan tidak bisa digunakan lagi sebagai wadah. Jadi, salah satu alasan Ishiki pada akhirnya memakan waktu lama untuk muncul lagi, kemungkinan besar adalah karena dia perlu mencari tubuh manusia yang tepat untuk dijadikan wadah. Hal ini pun bisa dilihat pada salah satu chapter yang menunjukkan bahwa Ishiki dan Amado telah melakukan eksperimen ke sejumlah manusia. Eksperimen tersebut dilakukan dengan cara menanamkan segel karma yang menjadi media reinkarnasi klan Otsutsuki di tubuh para subjek percobaan. Sayangnya, seluruh manusia yang menjadi subjek percobaan ini tewas karena masih tidak mampu menahan kekuatan Ishiki. Hingga pada akhirnya, Ishiki menemukan remaja laki-laki bernama Kawaki yang mampu selamat setelah ditanami segel karma. Proses penemuan Kawaki tersebut pun memakan waktu cukup lama, karena Kawaki remaja baru ada pada era Boruto. Selain itu, Ishiki juga masih harus melatih tubuh Kawaki terlebih dahulu agar bisa menampung kekuatannya saat dia bereinkarnasi di tubuh Kawaki. Jadi, itulah kenapa Ishiki tidak muncul meski sudah ada sejak era Naruto. Ishiki baru muncul pada saat kisah Boruto dimulai. Alasan terakhir adalah, Ishiki mencari teman untuk dijadikan sekutu. Saat datang ke bumi untuk menjalankan agendanya, yaitu menanam pohon cakra, dan Ishiki ditemani oleh Kaguya. Namun, setelah dikhianati oleh Kaguya, Ishiki menjadi sendirian dan tidak punya teman lagi untuk menjalankan rencananya tersebut. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan kalau alasan Ishiki Otsutsuki memakan waktu lama untuk muncul lagi adalah karena dia sibuk mencari teman atau sekutu. Hal ini karena tentunya tidak akan mudah untuk menjalankan rencana awalnya tersebut seorang diri. Sebab, selain butuh usaha yang lebih besar, pasti akan ada ninja pahlawan di setiap era, yang kemungkinan akan mencoba untuk menggagalkan rencananya tersebut. Mulai dari Hagoromo Hamura, Ashura Indra, Hashirama Madara, hingga Naruto Sasuke. Makanya, tidak heran kalau Ishiki pada akhirnya perlu waktu lama buat mengumpulkan sekutu yang kemudian dia bentuk menjadi organisasi bernama Kara. Kelompok tersebut berisikan sejumlah manusia dengan tubuh yang telah dimodifikasi dengan teknologi canggih sehingga punya daya serang yang dahsyat dan juga membuat cyborg dari ninja hebat di masa lalu seperti Jiraiya. Setiap anggota di dalamnya pun memiliki tugas yang sama, yaitu membantu Ishiki mencapai tujuannya. Walaupun pada akhirnya, Amado dan Kashin Koji mengkhianatinya. Itulah tadi, beberapa spekulasi tentang sejarah Kaguya dan Ishiki. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih telah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.